Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di podcast Nusantara Session 2 dan kali ini saya bersama dengan seorang putri, seorang gadis, seorang dara Kalimantan yang punya segudang prestasi di dunia pigeon yang dimulai dari 2019, yaitu sebelum corona sebagai duta lingkungan, juara ketiga duta lingkungan. Kemudian di awal tahun 2022 sebagai duta anti narkoba Kota Samarinda, dan di tengah tahun 2022 menjabat lagi sebagai duta peduli kesehatan jiwa Provinsi Kalimantan Timur, dan juga sebagai putri ekowisata Kalimantan Timur, dan berangkat ke Bali di kompetisi nasional dengan gelar baru sebagai Putri Ekowisata Indonesian Best in Social Media. Jadi aduh, sampai panjang banget gelarnya, kita menyebutkan sampai terbata-bata. Oke deh, saya perkenalkan siapakah yang tamu saya istimewa ini. Ini adalah seorang putri bernama Kakak Aulia. Nah, nanti perkenalkan sendiri aja, takut salah ya menyebutkan. Oke Kakak, selamat datang di podcast Nusantara Session 2. Dikenalkan deh Kakak. Oke Bu, terima kasih Bu udah ngundang Aulia ke sini. Perkenalkan, saya Aulia Hasana, biasa dipanggil Aulia atau Lia. Bener sama yang Ibu bilang tadi. Yeah. Tapi nggak terlalu banyak sih itu Bu, karena memang dari 2019 habis itu kita corona kan. Jadi ya terpotong lah untuk berkompetisi-kompetisi di tahun 2020 sampai 2021. Jadi di 2022 baru Aulia mulai terjun lagi ke dunia pigeon. Oke. Nah ini banyak sekali yang ingin kita gali dari Kakak. Di antaranya adalah tentang macam-macam ya Kak. Ya sebagai gelar yang Kakak sandang, yaitu tentang kesehatan jiwa atau health. Kita tentu aja pengen bicara tentang gelar-gelar yang Kakak sandang sebagai duta mental health awareness, kemudian tentang ekowisata. Apa sih sebenarnya ekowisata? Kayak gitu kita pengen tahu panjang. Ya nggak panjang ya, karena pembicaraan kita kalau dibicarakan sebenarnya sampai besok pagi nggak habis ya. Oke deh Kakak, tapi sebelum itu saya juga kepingin tahu latar belakangnya dari Kakak sampai menjadi seperti sekarang ini gitu. Tentu aja kita sendiri kagum dengan Kakak, dengan segudang prestasi yang Kakak raih. Tentu ada hal-hal yang membuat Kakak menjadi seperti sekarang. Kira-kira kalau bisa Kakak ceritakan nih, awalnya bagaimana sih Kakak bisa sampai menyabet berbagai gelar, dan utamanya apa sih yang melatar belakangi Kakak juga mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu? Oke, Aulia izin jawab ya Bu. Iya, silakan Kakak. Jadi kalau untuk latar belakangnya sendiri itu kan dari 2019 yang jadi duta lingkungan itu sebenarnya tuh anaknya insecurean dulu, karena pernah waktu SD tuh pernah dibully. Waktu SD pernah dibully karena waktu SD masih anak kecil kan, masih umur sekitar 10 tahunan, dan itu tuh masih mungkin belum diajarin ya untuk kalau misalnya kita tuh salah itu harus minta maaf, atau misalnya kalau misalnya kita nggak salah kita harus ngomong kita nggak salah, itu bukan salah kita. Nah waktu itu tuh SD dibully gara-gara nggak bisa ngomong kayak gitu, takut karena waktu itu waktu SD ada anak-anak cewek seumuran juga, dia tuh paling cantik lah istilahnya di kelas. Terus karena waktu itu SD masih kecil dan anak-anak itu tahu kayak ini yang paling cantik jadi harus diratuin gitu kan. Nah, dia tuh terlibat perkelahian lah sama Aulia, padahal nggak kelahi, cuman dia memang menuduh waktu saat itu Aulia nggak bisa ngomong, dan akhirnya satu kelas itu
pada ceng-cengin kayak ngelok-ngelok gitu kan, membuli ya, membuli, jatuhnya membuli, dan akhirnya nangis di situ. Bener-bener umur 10 tahun dan kayak ngerasain pembulian itu gimana sih seorang anak di usia itu kan. Nah, dan sampai akhirnya waktu lulus sekolah pertama kali berani ngomong dan melepas insecurity di seorang Aulia itu adalah menjadi seorang ketua OSIS. Jadi ketua OSIS di SMP. Jadi artinya selama beberapa tahun itu sempat terjadi yang namanya anak kecil, terjadi pergolakan. Iya, benar. Bagaimana seorang anak kecil mengelola dirinya. Terus gimana tuh Kak selama itu gitu? Aulia kurang ingat, tapi yang jelas waktu saat itu kan memang pastinya kaget kan, kayak ke blame sendiri waktu masih kecil, di blame sama banyak orang. Dan karena anaknya juga emang dari kecil tuh diajarin mandiri banget, semandiri itu, dan akhirnya nyembuhin diri sendiri dan masuk ke OSIS. Itu pertama kali masuk ke OSIS. Dan untuk sembuh dari penyakit mental atau ketika kita sedang kena mental health yang rusak, itu kita harus dapat dukungan dari orang lain. Nah, waktu SMP itu Aulia masuk OSIS, dan di sana itu Aulia didukung, terus dilihat, dihargain. Even hal-hal kecil yang Aulia baru lakukan itu dihargain sama anak-anak di OSIS saat itu. Dan itu tuh alhamdulillah banget. Jikanya Aulia waktu itu nggak ikut OSIS dan Aulia salah ikut masuk organisasi, mungkin juga nggak akan sampai kayak sekarang gitu. Jadi saat itu dibantu sama di OSIS. Aulia jabat harusnya kan ikut OSIS 1 tahun 1 periode. Aulia 2 periode, dan bahkan sampai saat ini juga berhubungan baik dengan pembinanya. Dan karena dengan pembinanya itu juga Aulia dibina sampai kayak sekarang. Gitu sih. Jadi yang pertama itu memang harusnya adalah percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri, dan itu tidak bisa didapatkan. Kadang kita tidak bisa mendapatkan dengan proses diri sendiri ya Kak ya. Kemudian nih Kak, saya ingin tanyakan, apakah masa-masa pembulian itu kadang masih ada atau muncul saat kita dalam posisi seperti sekarang? Pastinya ada. Bakal kayak lebih besar, cuman mungkin karena udah pernah ngerasain hal yang menyakitkan waktu udah waktu kecil ya. Jadi pas sudah besar kayak sekarang umur 20 tahun mengalami pembulian dalam bentuk apapun tuh udah kayak menerima aja pada akhirnya, karena setiap manusia pada akhirnya kan ya udah gitu, mau digimanain pun harus tahan mental, apalagi turun ke dunia entertainment, apalagi pigeon sendiri. Di dunia pigeon ya banyak lah hal-hal yang kayak kadang orang tuh ngomong nggak pantas deh kayaknya ini jadi putri ini gitu, atau kayaknya masih ada yang lebih pantas deh, padahal kan bukan tentang pantas dan nggak pantas, tapi siapa yang ingin punya dedikasi di sebuah di sebuah organisasi atau di sebuah kejuaraan gitu. Kak Aulia tadi cerita ya tentang pengalaman Kak Aulia mengalami mental health ini, sampai ke depresi nggak tuh? Alhamdulillah banget enggak, karena Aulia punya Aulia tuh bisa ngebatasin gitu loh untuk kayak ini nih bisa dibawa lebih lanjut, kayak dipikir lebih lanjut kayak gitu. Tapi itu kan nggak bukan waktu yang sedikit ya, dari umur 10 tahun itu sekitar kelas 4 ya. Bener. Kelas 4 SD kemudian sampai ke SMP. Itu berapa tahun? 3 tahunan lebih kan itu. Nah, sedangkan waktu terjadinya itu di sekolah kan, ketika pulang ke rumah, apakah ada tanda-tanda yang Kakak bawa ke rumah, misalnya jadi perilaku di rumah seperti apa, dan apakah orang-orang rumah sendiri jadi mencium gelagat yang nggak biasa dari Kakak gitu loh? Kalau untuk di rumah sendiri sih nggak ada ya, karena Aulia nggak pernah cerita, jarang cerita sama orang rumah karena emang nggak sedekat itu. Jadi nggak sedekat itu. Jadi kalau misalnya mau cerita tuh ke teman-teman dekat paling, atau enggak ke orang yang memang bisa dengerin Aulia, tapi bukan orang rumah. Jadi kalau di rumah emang benar-benar nggak kenapa-napa, baik-baik aja. Dan mungkin itu juga adalah suatu hal yang salah. Karena untuk seorang manusia yang punya masalah, kalau nggak dikeluarkan, kalau nggak
back home ya. Dan untungnya itu kan setiap manusia itu punya ketahanan mentalnya masing-masing. Nah mungkin saat itu Aulia tahan, tapi nggak tahu orang lain. Nah kalau misalnya untuk orang lain nggak disaranin harus cerita, orang rumah harus tahu pastinya, karena mental health itu bisa rusak karena juga bisa karena dari rumah, dari orang-orang terdekat, dari lingkungan. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk di luar dan ketika kembali ke rumah, kadang itu kan masih terbawa ya. Kita mungkin perilaku anak jadi aneh, marah-marah atau kadang menangis yang tidak jelas, dan orang tua kadang yang tidak mengerti bisa menyalahkan anaknya, mengatakan bahwa anak itu menjudge anak itu nakal dan sebagainya. Itu mungkin suatu problem-problem yang pernah juga dialami. Pernah banget. Jadi yang waktu pulang yang dari itu kan di sekolah nangis kan, gara-gara dibully, karena sempat hampir ditampar deh sama teman waktu pembulian itu. Jadi pulang ke rumah ya pasti mata udah sembab karena seharian nangis kan, mata udah sembab, pulang ke rumah dan orang rumah tuh cuma nanya kenapa, tapi karena ceritanya cuma sedikit, cerita kayak gini doang, dan orang rumah tuh memang kayak gitu. Pada akhirnya juga jawabannya kayak ya udahlah, sabar aja. Bukan sabar jawaban aja. Nah, jadi, bukan ini ya. Penyelesaian harus bagaimana gitu ya Kak ya. Jadi nggak ada, tolnya nggak dapat, dan makanya sampai sekarang terpupuk untuk menyemangati diri sendiri bukan dari orang lain. Nah, harusnya itu bisa jadi pembelajaran juga untuk seluruh keluarga di luar. Terutama untuk orang tua ya, terutama kalau misalnya apapun yang terjadi pada anak kita, terlepas dari dia salah ataupun enggak, itu memang kita harus mendengarkan pertama, terus juga memberikan solusi. Karena nanti pada akhirnya pas sudah sedewasa Aulia, jadi ngerasa ngomongin masalah ke orang lain itu adalah sebuah beban buat orang lain. Kayak gitu. Padahal kalau ke ibu, pasti ibu tidak akan pernah merasa terbebani oleh apapun mendengar cerita putra putrinya ya Kak ya. Benar. Jadi kalau gitu memang sangat penting banget pendidikan tentang mental illness ini, atau jadi aware kita semua, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi terutama yang paling penting sebenarnya ada di dalam rumah. Ya Kak ya. Benar banget. Harus dari orang tuanya dulu. Makanya untuk di zaman sekarang apalagi banyak ibu-ibu muda ya. Itu Aulia kayak siap gak ya jadi seorang figur, menjadi seorang figur untuk anak, karena sekolah pertama anak itu adalah ibunya, madrasah pertama. Benar. Jadi artinya sebenarnya peran Kakak sebagai duta mental health ini, mental health aware ya, berarti sebenarnya sangat berat loh ya Kak ya. Benar. Karena harus menanamkan pengertian kepada anak-anak muda yang nantinya akan menjadi calon-calon ibu ya Kak ya. Benar. Karena banyak banget sih yang nanya ke Aulia, kamu kan juga pernah kena sakit mental, tapi jadi duta peduli kesehatan jiwa. Nah, bukan tentang Aulia yang pernah jadi yang pernah mengalami sakit mental. Karena Aulia pernah ngalamin itu dan Aulia bisa keluar dari penyakit itu, dari pengalaman itu, jadinya untuk nge-share ke orang lain itu jadi lebih berasa ada feel-nya, karena Aulia pernah ngerasain, dibanding sama orang yang memang peduli aja tapi dia nggak ngerasain, itu beda. Jadi kalau misalnya kita cuman peduli, mental sebagai human mental health awareness, dan kita nggak pernah ngalamin itu beda. Nyampainnya ke orang lain itu feel-nya nggak berasa. Iya betul. Gitu sih. Karena sisi-sisi gelapnya, kalau orang yang belum pernah mengalami pasti nggak bisa mengerti untuk mengutarakannya ya Kak ya. Di Kalimantan sendiri Kakak, apakah ada data khusus tentang anak-anak ataupun remaja-remaja yang memiliki gangguan mental atau mental illness itu? Kalau untuk di Kalimantan sih memang nggak terlalu banyak ya. Cuma memang di setiap provinsi itu pasti ada. Terus juga kalau untuk di Indonesia sendiri itu memang cukup besar untuk angkanya, karena juga rumah sakit jiwa di Indonesia sendiri juga belum banyak. Apalagi kemarin Aulia baru bepergian ke Kalimantan Selatan, dan sebanyak-banyaknya orang gila di Kalimantan Timur, kayak di Kalimantan Selatan tuh di tiap titik kotanya tuh banyak orang gila. Nah, Aulia tanya, anak-anak atau campur ya? Campur, dan itu Aulia tanya ke orang teman Aulia yang di Banjar kan, yang di Kalimantan Selatan. Terus mereka bilang rumah sakit jiwa di sini nggak ada, jauh. Iya. Itu yang pertama. Terus kenapa bisa itu kan
tentang rumah sakitnya. Untuk tentang mengapa mereka bisa menjadi gila, itu yang orang lain mungkin karena kita sekarang sudah tidak boleh menyebutkan itu ya kayak. Oh iya, benar-benar. Kalian lupa ODGJ ya kayak. ODGJ benar. Jadi kalau untuk di Kalimantan Selatan tuh banyak banget sih ODGJ-nya, dan mungkin orang Kalimantan Selatan pun mengetahui soal itu, cuman memang mereka kurang aware. Yang mereka tahu orang dalam gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang punya penyakit mental, punya penyakit jiwa yang ya udah mereka kayak gitu karena mungkin gitu ya. Itu mungkin urusannya mereka, bukan urusannya kita. Padahal ternyata dengan adanya orang dalam gangguan jiwa itu bisa juga mengganggu warga sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi memang kalau misalnya di suatu provinsi atau suatu wilayah itu nggak punya rumah sakit jiwa ataupun mungkin tempat psikologis yang bagus nih untuk kita datangin, itu harus ini sih jadi PR untuk sebuah provinsi atau wilayah tersebut. Karena emang itu sangat penting banget, apalagi dalam statistik data itu yang paling sering kena gangguan mental itu di rentan umur 17 sampai 30 tahun. Wow. Itu umur remaja, ya mungkin pencarian jati diri ya kayak. Benar. Dan ibu tahu nggak, ternyata yang rentan kena penyakit jiwa itu bukan perempuan. Oh gitu. Laki-laki. Saya kira perempuan. Laki-laki, bahkan untuk angkanya sendiri cukup cukup besar. Mungkin karena perempuan itu punya ketahanan mental seperti Kakak Aulia ya, bisa menyelesaikan sendiri walaupun kadang kita tidak bisa mengutarakan semuanya ke keluarga. Padahal harusnya keluarga sebagai benteng pertama ya Kak ya. Iya benar itu benar banget. Karena perempuan itu mungkin dia tipe yang pakai perasaan, pakai feel. Jadi memang dia lebih mudah untuk mengutarakan isi hati, Bu. Sedangkan laki-laki kan nggak boleh menangis kayak gitu ya. Itulah tadi patriarki terhadap laki-laki juga yang akhirnya banyak laki-laki itu, bahkan di rumah sakit jiwa memang paling banyak itu laki-laki untuk penderitanya, untuk pasiennya. Makanya itu laki-laki ini harus banget peringatan ya untuk laki-laki. Karena menangis itu bukan tentang lemah, tapi tentang bagaimana kita mengekspresikan diri. Manusia itu bahaya loh kalau misalnya saat dia sedih dia nggak bisa nangis, atau saat dia senang dia nggak bisa ketawa. Itu bahaya banget. Oh gitu ya. Jadi menangis boleh sampai kita puas, sampai kita menyelesaikan kesedihan dalam diri kita ya. Jadi karena Kakak melihat nih situasinya begitu di Kalimantan Selatan atau mungkin di Kalimantan Timur sendiri, ada daerah-daerah yang memang di pelosok gitu ya Kak ya, yang tidak terjangkau oleh rumah sakit mental atau rumah sakit jiwa. Itu menurut Kakak gimana sih sebaiknya orang-orang yang punya gangguan seperti itu menurut Kakak harus gimana? Tindakan pertamanya apa gitu Kak? Oke. Yang paling pertama itu adalah kalau misalnya kita, ini untuk yang belum kenanya dulu ya, apalagi misalnya kan dari dia bertahap, jadi dari stres dulu baru ke yang paling tinggi ya udah jadi ODGJ-nya. Jadi dari stres dulu. Itu usahakan walaupun nih misalnya di pelosok-pelosok ya itu nggak ada namanya ini ya psikiater ya. Untuk sekarang kan media itu udah berkembang pesat, terus juga aplikasi udah ada Halodoc apa segala macam. Itu bisa nih kita secara online untuk konsultasi. Karena kalau misalnya kita nentuin kita nih kena penyakit mental atau enggak, itu nggak boleh self diagnose. Itu dilarang. Jadi kalau misalnya dari itu, pertama itu kita harus ke psikiater dulu. Habis itu nanti kalau sudah dari situ pasti kan kita dapat penanganan khusus, atau enggak misalnya enggak mampu nih untuk ke psikiater, bisa banget dari rumah perbanyak quality time bersama orang-orang yang kita sayang, yang menghargai posisi kita. Itu adalah salah satu kunci juga. Satu hal ya. Benar. Bahwa kita harus hadir di tempat-tempat yang bisa menghargai kita. Benar. Ya. Untuk tempat-tempat ataupun orang yang tidak menghargai kita, lebih baik kita menyingkir atau tidak usah pernah bergaul dengan mereka ya Kak ya. Benar. Kuncinya itu salah satu kunci ya Kak ya. Selain itu kuncinya juga harus mencintai diri sendiri. Karena ketika kita cinta sama diri kita sendiri, kita nggak akan mau nih masuk
masuk ke orang-orang yang memang menyakiti kita. Ya, toksik lah ya, lingkungan toksik ya kayak. Atau enggak membuat kita tuh jadinya kena gangguan mental. Itu sih yang paling utama untuk kita gitu. Iya. Tapi banyak ya Kak ya, ternyata anak-anak remaja ataupun bahkan orang tua yang mengalami mental health ini akhirnya malah terjun ke dunia narkoba ya, narkotika. Banyak banget karena itu adalah kayaknya sebuah reason yang paling besar untuk seseorang masuk ke dunia gelap itu sih. Karena berharap dengan narkoba bisa menyelesaikan masalahnya ya Kak ya. Padahal itu salah besar banget. Karena itu tadi sebenarnya memang dari segala masalah manusia yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga dan lingkungan di mana tempat dia tinggal, lingkungan pertemanan, lingkungan organisasi ataupun sekolah itu adalah paling penting. Kakak, berarti bagaimana terbesarnya orang yang mengalami gangguan itu kemudian masuk ke area-area yang sangat berbahaya, yaitu ke dunia narkoba. Biasanya mereka dari apa nih Kak masuk ke situ? Biasanya sih dari lingkungan pertemanan ya. Lingkungan pertemanan itu yang paling banyak. Tapi ada juga waktu Aulia karantina duta anti narkoba tahun lalu, itu waktu di balai rehabilitas pernah diceritakan sih waktu itu ada ternyata dia sekeluarga terdiri 4 orang atau 3 orang gitu. Mereka tuh mengonsumsi narkoba semua. Jadi memang dimulai dari ayahnya, ibunya, kemudian anak-anaknya. Jadi bukan narkoba itu bisa masuk dari ranah mana aja. Entah itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan. Coba-coba mungkin bisa juga ya Kak? Bisa juga. Tapi memang kalau untuk lebih besarnya itu presentasenya pasti dari lingkungan pertemanan. Karena kalau untuk kita sendiri yang ingin coba-coba itu mungkin ada. Cuman kalau misalnya pertemanan yang tidak ada arah situ ya, itu nggak akan terjadi. Nah, ketika pertemanan sudah ke arah situ, bahkan orang yang punya iman kuat pun ketika terus-terusan berteman dengan orang yang di lingkungan toksik tersebut, dia akan susah untuk keluar. Oh ya, kalau sudah masuk itu akan susah sekali untuk kembali lagi. Iya, benar. Makanya orang-orang di rehabilitasi pun nggak 100% akan sembuh. Karena emang untuk narkoba sendiri itu adalah di dalam hidup tuh yang paling berat untuk dihilangkan dari kehidupan manusia. Gitu. Oke Kakak, jadi kalau Kakak ini ya, saya menurut pendapat saya nih, Kakak dari duta mental health kemudian ke narkoba itu sih masih nyambung ya Kak. Masih nyambung karena biasanya dari mental yang sakit jiwa itu biasanya bisa ke arah narkoba. Jadi Kakak sebagai dutanya. Nah, kalau yang duta yang baru saja Kakak sandang yaitu sebagai Putri Ekowisata, itu ekowisata itu kan ekonomi dan pariwisata ya Kak ya? Ekowisata itu dia lebih ke, bukan singkatan sih. Ekowisata itu emang dia sebuah cabang dari pariwisata. Jadi kalau untuk ekowisata itu dia lebih ke wisata konservasi, untuk pembelajaran di dalamnya. Kalau misalnya pariwisata sendiri kan bisa banyak tuh ya. Pariwisata tuh dia sebenarnya kepala. Ekowisata itu adalah anak-anaknya. Oh iya. Jadi dari pariwisata itulah timbulnya berbagai macam wisata ya. Agrowisata, ekowisata seperti itu. Dan konservasi hutan juga begitu ya Kak? Iya, benar, konservasi hutan itu maksudnya ekowisata. Oh, masuk ekowisata. Ekowisata ini sesuatu hal yang menurut saya agak jauh ya, agak jauh dengan kesehatan jiwa dan juga duta narkoba. Nah, apa sih motivasi Kakak untuk masuk ataupun memilih sebagai Putri Ekopariwisata ini? Apa yang melatar belakangi Kakak memilih ini? Ekowisata ya. Kalau misalnya ditanya kayak gitu juga banyak banget sih yang nanya kenapa sih harus ekowisata. Bahkan kan ekowisata itu belum terlalu terkenal gitu, belum terlalu tahu gitu kan, belum terlalu banyak orang yang tahu kenapa ekowisata itu ada di pariwisata juga. Jadi karena itu alasannya, karena memang belum banyak yang mengenal ekowisata sendiri. Pada akhirnya Aulia ikut nih mau masuk ke ekowisatanya sendiri. Jadi biar banyak dari masyarakat atau dari teman-teman sosial Aulia itu yang aware soal pariwisata, karena pariwisata itu banyak banget. Salah satunya adalah ekowisata ini.
Karena itulah Aulea masuk, dan karena juga kompetisinya itu bagus banget, dia benar-benar yang bukan cuman nyari look, karena kan di dalam Vision ada 4B, beauty, brand, behavior, terus di situ juga digunakan itu. Tapi yang paling penting adalah sebagai seorang putri ekowisata itu adalah dia mengetahui ekowisata sendiri itu apa, terus juga pengembangannya seperti apa, bukan cuman sekedar cantik. Bukan cuma sekedar cantik, dan bukan cuma sekedar sebagai apa ya namanya, garda terdepan aja, tapi dia adalah orang yang masuk ke dalam lingkungannya juga, kayak gitu. Jadi dengan ekowisata tentu saja kakak sebagai dutanya yang harus menyiarkan ataupun memberikan edukasi ya, kakak harus sering tampil di media sosial. Sementara kakak sendiri memiliki latar belakang sebagai mental illness ya kak ya. Gimana tuh kak? Ada nggak kesulitannya di situ? Kesulitannya tuh paling di mood, karena Aulia tuh orangnya moodnya tuh parah banget, drastis banget kok turunnya. Kadang aku bahagia, kadang juga lagi depresinya kayak gitu kan. Paling yang susahnya di mood sih. Cuman kalau untuk udah kayak gini di depan kamera itu harus profesional. Sebagai seorang duta sendiri, sebagai seorang manusia profesional lah, lebih tepatnya, untuk bisa ketika di depan kamera atau depan orang lain itu adalah kita yang seperti orang lain nilai, bukan seperti orang lain nggak nilai. Karena Aulia yang punya penyakit mental, orang lain kan nggak tahu. Iya, berarti itu memerlukan latihan dan benar-benar sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Harus berdamai dengan diri sendiri sih kuncinya, sama cinta sama diri sendiri. Gitu. Jadi tetap perlu ya kayak pendampingan dengan dengan teman ataupun dengan keluarga terutama ya kak ya. Tetap kembali ke situ ya kak ya. Tetap kembali ke keluarga. Apapun itu seperti itu ya kak ya. Kemudian dengan ekowisata ini sendiri di Kalimantan Timur nih kak, khususnya ya kak ya, di Kalimantan Timur sudah sejauh mana sih kita menyadari atau orang-orang Kalimantan ini menyadari potensi diri kita di ekowisata ini kak? Kalau untuk saat ini tuh udah berkembang banget sih ekowisatanya sendiri, karena kan memang Kalimantan itu adalah surganya ekowisata. Oh gitu ya. Karena kita adalah penyumbang pariwisata alami, penyumbang pariwisata alami yang mana kita banyak banget kan tuh wisata-wisata kayak Bukit Bengkirai, itu adalah sebuah bukti nyata kalau Kalimantan itu adalah penyumbang ekowisata paling banyak gitu. Terus juga kayak mangrove itu termasuk ekowisata, karena ekowisata itu dia punya 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek pendidikan, konservasi alam, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, terus juga ada aspek pembelajaran. Jadi itu yang membedakan ekowisata dengan pariwisata lain. Nah kalau pariwisata lain kan cuma bisa dinikmati nih sama wisatawan yang bisa duduk aja atau nggak bisa cuman foto-foto. Sedangkan ekowisata itu kita bisa belajar di sana, kita bisa menjaga lingkungan karena dia konservasi alam, terus juga membantu masyarakat setempat, dan juga ada aspek pembelajarannya. Gitu. Tapi karena sebenarnya di Kalimantan itu memiliki potensi yang besar banget untuk pariwisata. Karena kita pernah juga ya melihat dari atas lewat drone ya, betapa indahnya ya sebelum kita ke Bengkirai itu, betapa indahnya alam Kalimantan ini ya kak ya. Hutannya indah banget ya kak. Tapi di satu sisi nih kak, di satu sisi terjadi juga selain perambahan hutan, pembakaran hutan, pembalakan liar, tapi juga mohon maaf penambangan yang masif. Itu kan suatu hal yang sangat bertentangan banget dengan ekowisata. Jadi apakah menurut kakak nih di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Timur, apakah sudah kita nih sudah aware dengan ekowisata ini atau terutama lingkungan hidup kita ini kak? Kembali ke orang masing-masing sih Bu ya. Cuman untuk aware atau enggaknya kita bisa lihat sendiri betapa banyaknya, betapa macetnya Sungai Kalimantan akibat pertambangan. Walaupun memang devisa terbesar ya untuk Kalimantan sendiri, tapi itu karena mungkin Kalimantan itu fokusnya pencarian itu di pertambangan, sehingga untuk wisata sendiri, bahkan teman-teman sebaya saya, wisata itu bukan hal konsumsi yang wajib untuk mereka. Kita lebih senang keluar ya. Menikmati ke Bali, ke Jogja, Jawa. Sementara kita
kalau ditanya tentang Kalimantan, apa ya wisata ya? Benar, itu tadi karena di setiap individu orang-orang Kalimantan itu nggak ada yang namanya peduli nih terhadap wisata. Aduh, menyedihkan banget ya kayak. Sedih banget, sedih banget. Saya sebagai orang yang tinggal di Kalimantan Timur, Kalimantan Timur ya khususnya, itu sedih banget saya mendengarnya. Padahal kita melihat bahwa potensinya besar banget. Nah, kalau kita nggak mungkin mampu dong kak ya. Benar. Itu ada ranahnya sendiri sebenarnya. Apalagi kakak nih ya sebagai duta ekowisata nih akan jadi berat banget dong kak. Cukup berat ya kak. Kenyataannya memang berat. Ya. Karena selain masyarakatnya yang kurang aware, tapi saya, Kak. Untuk yang punya ranah itu juga yang kurang aware. Ketika yang punya ranah aja nggak aware, gimana orang lain gitu kan? Sedih ya kak ya, sedih ya. Kayak semacam kita cinta banget ya. Ketika kita tinggal di Kalimantan, maka bumi yang kita pijak, maka langitnya harus kita junjung. Benar ya. Sementara melihat seperti ini, saya sebagai seorang Kalimantan yang tinggal di Kalimantan tuh merasa sedih karena bahkan mungkin pemangku kepentingan apakah sudah aware dan peduli kepada lingkungan kita atau lebih mementingkan kepada keuntungan yang sebenarnya sesaat ya kak ya. Bener, lebih ke keuntungan sesaat sih sebenarnya. Rata-rata Aulia nggak bilang semuanya lah ya. Iya. Cuman rata-rata oknum ya. Pada akhirnya mohon maaf, oknum yang merata. Benar. Kayak Aulia tuh sebelum berangkat ke Bali karena harus punya sponsor kan untuk apalagi itu nasional Bu. Harus punya sponsor dan harusnya itu dari provinsi sendiri. Tapi sesusah itu karena selain peduli memandang apa sih kakak ini maksudnya bener. Apa sih ekowisata nih keuntungannya apa? Takut banget takut sudah ya kata aja kalau yang tak jadi ya mungkin secara ya mungkin kalau saya bicara secara umum akan mengatakan apa sih wisata ini gitu karena akan lebih penting dari penghasilan dari penggalian benar ya kan padahal kalau menurut yang saya pelajari bahwa penggalian itu yang tidak berwawasan lingkungan itu akan kembali hutan seperti semula itu memerlukan waktu selama 200 tahun ya kak benar ya? Itu benar banget 200 tahun berarti yang akan menanggung adalah anak cucu kita ya kak benar itu luar biasa sih padahal Kalimantan itu punya hutan yang kayak ibu bilang tadi seindah itu dimanapun Aulia pernah datangin hutan even di Bali nggak ada yang seindah Kalimantan ya, nggak ada yang seindah Kalimantan hutan tapi ya itu tadi nggak ada yang peduli Bu karena orang ke Kalimantan itu hanya untuk mencari uang mencari keuntungan menggali tambang jadi pada akhirnya sampai ke Kalimantan itu hanya untuk apa ya sebagai seseorang pengusaha bukan sebagai seorang yang akan membangkitkan Kalimantan sendiri. Kalau boleh kita menyuarakan ya kak sebagai seorang perempuan ya kak ya. Benar. seorang ibu tentu saja kita hubungannya terhadap lingkungan ini sangat dekat sekali ya kak ya. Semoga ya kak ada tersentuh ataupun ada perhatian ya kak. Semoga karena kita ingin bahwa Kalimantan ini juga dikenal orang di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia kak menjadi melalui pariwisatanya dan semoga itu menjadi penyumbang terbesar devisa kita di Kalimantan dan kalau boleh berharap jangan hanya penambangan yang kita dahulukan ya kak ya. Benar banget. Bahkan dari pariwisata sendiri itu bisa memperlihatkan loh ini seindah ini loh Kalimantan. Kita punya pesut yang nggak dipunyain sama provinsi lain. Kita punya burung enggang yang burungnya itu cantik banget bulu-bulunya. Kita punya banyak tarian yang mungkin bisa kita kenalkan ke orang lain. Suku-suku yang eksotik ya kak. Bener. Suku Dayak. Yang pastinya itu suku Dayak yang bisa dibawa ke mana-mana gitu.
gitu. Jadi waduh, saya melihat akan berat banget tugas kakak ya, karena kalau misalnya selama ini kan kita juga sudah mendengar tentang memelihara hutan, tentang ekosistem dan sebagainya dari guru, dari orang tua, dari lingkungan, bahkan dari pemerintah. Kita sudah mendengar nih ya Kak, mendengar aja nih, mendengar ya, mungkin ada yang masuk kanan keluar telinga kiri, dan tapi kayaknya jarang yang itu akan menjadikan sebuah gerakan ataupun keinginan yang besar bagi kita untuk memelihara ekosistem ini gitu Kak, atau hutan ini. Jadi fungsi kakak sebagai duta wisata ini, ekowisata ini tentu sangat berbeda dengan fungsi orang-orang ataupun yang hanya sekedar memberikan informasi. Jadi apa nih Kak gerakan yang kakak buat untuk menjadi lain gitu Kak? Jadi kemarin waktu di Bali itu kan Aulia dapat gelar baru nih, Ekowisata Indonesia Media Sosial. Wow. Media sosial. Jadi memang untuk visi misi Aulia sendiri itu memang di media sosial pastinya. Jadi memang untuk gerakan lebih leluasa itu di media sosial, karena media sosial itu adalah gerbang paling besar, gerbang paling terbuka untuk kita memberikan informasi kepada siapapun, bahkan orang-orang di pelosok. Karena siapa sih yang nggak punya HP sekarang, gitu kan? Jadi Aulia lebih bergerak itu di sosial media. Tapi kalau untuk di secara langsung pun biasanya Aulia itu datangin kayak tempat wisata yang memang udah terbengkalai atau apa, kayak misalnya atau yang belum dikenal orang nih misalnya. Biasanya sih datangin ke situ, bikin liputan atau enggak bikin kayak vlog seputar tempat wisata tersebut, kayak gitu sih. Oke Kakak, ini cocok banget nih sama ES Media yang selamanya. bahkan kita memang sangat aware terhadap tempat-tempat yang kenapa tempat wisata harus terbengkalai, padahal dengan potensi yang sangat besar. Benar. Bahkan sayang banget sudah dibangun dengan berapa banyak rupiah yang sudah tersedot ke situ, dan tempatnya tuh bukan yang ece-ece sekedar bangun, tapi memang mereka sudah memprepare dengan sedemikian rupa ya Kak ya. Kayak Pulau Kumala ya. Pulau Kumala ada lagi yang kita datangin kemarin tuh, Kebun Raya. Kebun Raya. Kemarin Aulia juga waktu ke nasional itu bawanya Pulau Kumala. Pulau Kumala tuh indah banget. Dia punya hal yang bisa kita banggakan. Cuman karena mungkin sudah terhenti. Ada di liputan kita juga loh Kak. Oh iya? Iya, ada beberapa liputan kita bahkan ke stadion. Ke stadion yang paling terkenal yang besar ya? Iya, merupakan juga salah satu yang bisa kita sambungkan ke ekowisata ya Kak ya. Iya, benar banget. Yang megah semegah itu Kak, dan terbengkalai. Seterbengkalai itu. Kita sedih banget. Kita bisa berkolaborasi nih Kak. Boleh banget. Jadi kita kedepannya kalau Kakak punya kegiatan apa, kita bisa berkolaborasi. Boleh kita banget, bisa mendatangi tempat-tempat, mendatangi kembali nih ya. Kita bisa bikin liputan lagi tempat terbengkalai di Samarinda dan sekitarnya. Kalimantan Timur ya. Timur, wajib banget sih Bu, karena memang waktu Aulia liputan yang di Pulau Kumala tuh emang kayak tempat hantu. Sedih banget ya Kak. Sedih banget. Apalagi yang kita yang di apalagi kita yang kemarin di mana di Kebun Raya itu sedih banget. Lebih sedih ya? Sedih karena benar-benar seperti tempat hantu, tempat permainan anak yang seperti tempat hantu itu, aduh menyedihkan banget. Mungkin kita bisa balik lagi kayak ke sana. Ayo, Aulia belum ada sempat ke sana lagi sih setelah umur 7 tahun ya terakhir ke sana. Oh gitu. Jadi Kakak bisa lihat nih video kita yang berikut ini ya, cuplikannya ya. Nanti Kakak bisa melihat bagaimana tempatnya ya Bu ya. Semengerikan itu. Oke Kakak, terima kasih banyak atas kedatangannya. Ini banyak sekali yang bisa kita petik dan kita ambil dari pertemuan kita, dan alhamdulillah nih satu keinginan kita yang sama ternyata, bahwa kita juga ingin ya, karena kecintaan kita kepada Bumi Etam ini ya. Benar. Sama ya Kak ya. Sama. Semoga kita bisa berkolaborasi. Amin, dan setidaknya membuat orang lebih peduli ya Kak. Dan please kita minta ya Kak ya, semoga pemangku kepentingan itu juga ikut
andil dalam ada yang besar karena apalah kita ya, kita bukan siapa-siapa. Benar. Kita bukan, terutama saya ya, kakak memiliki tugas yang sangat berat tentunya. Nggak bisa tanpa dukungan pemangku kepentingan dan juga masyarakat ya Kak ya. Benar, masyarakat itu adalah kunci utamanya juga pastinya. Oke Kak, pesan-pesan coba untuk kita semua. Oke. Yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Ibu juga terima kasih udah undang Aulia ke studio. Iya, sama-sama Kak. Senang banget bisa ngobrol sama ibu, dan ternyata masih banyak loh yang peduli soal pariwisata ataupun soal hal-hal yang nggak dipedulin banyak orang. Bahkan ibu yang istilahnya bukan orang asli Kalimantan, tapi ibu sangat aware soal Kalimantan, soal pariwisata yang ada di Kalimantan. Dan kita yang anak muda dan orang asli Kalimantan itu harusnya lebih aware terhadap wisata itu sendiri. Jadi pesannya semoga kedepannya pemangku kepentingan ataupun masyarakat dan generasi muda khususnya bisa lebih aware terhadap pariwisata, terhadap mental health, terus juga terhadap narkoba. Jadi banyak banget hal yang perlu dibenahi di Kalimantan Timur ini sendiri, dan itu nggak akan terjalan kalau misalnya anak mudanya nggak jalan. Oke, terima kasih Kakak, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain dan kolaborasi kita yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.